Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Please allow me to present the revised code for point anggaran dasar anggaran rumah tangga. Before introduce my name is Muhammad Adamani and my friend. My name is Abdul Muda. I am Ali Boda Batama. And di sini kita ingin mempresentasikan Pramuka BPK SMK Negeri 6 Gede Jakarta dengan materi anggaran dasar anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka 2024. Profil expression anggaran dasar yaitu ada tiga: musyawarah pasal 48, hak kewajiban pasal 58, hak peserta didik pasal 56. Dan anggaran rumah tangganya adalah musyawarah minggu depan pasal 104, sistem pendidikan kepramukaan pasal 27, anggota kehormatan pasal 39. Oke. Pengertian ADRT atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar pramuka adalah dokumen hukum yang mengatur tujuan, struktur, hak kewajiban dan tata cara pengambilan keputusan dalam gerakan pramuka. Dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka adalah dokumen hukum yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dalam gerakan pramuka di tingkat kuartil nasional maupun sampai lebih depan. Yang pertama, anggaran dasar bab 7 tentang musyawarah pasal 48. Poin pertama, musyawarah gerakan pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka di tingkat kuartil atau bus depan. Poin kedua, musyawarah gerakan pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 tahun sekali. Poin ketiga, musyawarah gerakan pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 tahun sekali. Poin keempat, musyawarah gerakan pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 tahun sekali. Dan poin keenam, poin kelima, musyawarah pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 tahun sekali. Dan terakhir, poin keenam, musyawarah gerakan pramuka di tingkat depan diselenggarakan 2 tahun sekali. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah suatu kegiatan berunding bersama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah juga merupakan upaya untuk menampung segala aspirasi yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang sama. Musyawarah juga merupakan bagian dari demokrasi dan politik yang seperti di negara kita ini dalam berpolitik. Ciri-ciri musyawarah salah satunya ialah dilakukan oleh lebih dari 2 orang, semua orang mempunyai kedudukan yang sama, dan semua orang boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Ada pula cara pengambilan keputusan, yaitu musyawarah mufakat atau voting dengan seadil-adilnya. Manfaat dari musyawarah untuk menghormati dan menaati keputusan bersama serta belajar menghargai pendapat orang lain. Musyawarah dilakukan di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat lainnya dan lain sebagainya. Asesmen dari musyawarah pasal 48 yang saya teliti dan saya ketahui, musyawarah dalam anggaran dasar gerakan pramuka merupakan forum tertinggi di tingkat kuartil atau bus depan yang sudah tertera pada pasal 48 poin pertama. Dan musyawarah di dalam gerakan pramuka juga mengatur beberapa kali dalam diselenggarakannya dari tingkat bus depan sampai kuartil nasional. Tidak hanya itu, musyawarah di dalam gerakan pramuka juga mengatur proses terjalannya musyawarah tersebut yang sudah tertera di anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Musyawarah ini juga sangat penting dan perlu untuk setiap organisasi karena berguna untuk membantu secara bersamaan dalam menentukan pergantian struktur kepemimpinan dan serta seterusnya, dan juga mendapat bantuan pemikiran secara saksama dalam menyelesaikan masalah. Next. Ada pula rincian masalah atau RC-nya. Apa tujuan adanya musyawarah di organisasi kepramukaan? Musyawarah di dalam organisasi kepramukaan bertujuan
bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam masing-masing tingkatan dari gugus depan sampai kuartil nasional, dan juga sudah tertera di anggaran dasar Gerakan Pramuka pasal 48 tentang musyawarah. Karena musyawarah di organisasi pramuka sangat dibutuhkan dalam memilih pimpinan serta membuat program kerja baru. Ada lagi, bagaimana jika tidak ada musyawarah dalam organisasi? Jika setiap organisasi tidak ada musyawarah, maka organisasi tersebut akan kesulitan dalam pemilihan struktur ide untuk program kerja serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah di organisasinya sendiri, dan akan mengalami pemberontakan karena muncul rasa ketidakadilan karena memilih pimpinan secara sendiri. Next. Observasi yang saya dapatkan, berbagai musyawarah menyelesaikan masalah, musyawarah dewan hambalan, musyawarah penegak dan penegak putra putri, dan banyak masih lainnya. Lanjut ke anggaran rumah tangga bab ke-7 tentang musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Di sini saya memilih bagian 1 pasal 104 tentang musyawarah gugus depan. Poin pertama, musyawarah gugus depan adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan. Poin kedua, musyawarah dapat diadakan sekali dalam 2 tahun. Poin ketiga, musyawarah dapat menyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan. Ada pula asesmen dari bab ke-7 ini bagian 1. Musyawarah gugus depan sendiri dibentuk dalam ART atau anggaran rumah tangga yang bertujuan untuk mengatur dari gugus depan sendiri dalam rangka memperbarui program kerja, pergantian struktur, menyelesaikan masalah yang terjadi di dalamnya, dan lain sebagainya. Dari pasal 104 poin pertama sudah tersebut bahwa Mugus adalah forum tertinggi di tingkat gugus depan, yang di bawahnya ada 2 musyam atau musyawarah bulan dan musluk musyawarah luar biasa untuk hal-hal besar. Dan poin diantaranya mengatur proses terjalannya musyawarah tersebut yang bertujuan agar berjalan lancar. Ada pula rincian masalahnya yang sudah saya buat, yaitu apa tujuan ART anggaran rumah tangga. Pasal 104 tentang musyawarah gugus depan dibuat. Tujuan ART pasal 104 dibuat ialah untuk musyawarah itu membuat program, menyusun struktur baru, dan menyelesaikan masalah. Musyawarah gugus depan juga meningkatkan perkembangan dewan hambalan untuk membantu pembina dalam membina peserta di gugus depannya. Ada pula, apakah dewan hambalan berhak hadir di musyawarah gugus depan? Jawabannya dari saya, dewan hambalan juga berhak untuk mengikuti musyawarah gugus depan, dan sangat berhak. Itu ialah Pradana Putri yang mengikuti musyawarah tersebut, yang bertujuan agar dewan hambalan mendapat informasi tentang hasil musyawarahnya dan mendapatkan informasi barunya. Next. Observasi yang saya dapatkan dari bab ke-7 bagian 1 musyawarah gugus depan, yaitu penyampaian hasil musyawarah, menentukan program kerja, dan menyusun struktur organisasi. Kesimpulan dari ADRT yang sudah saya paparkan bahwasanya di organisasi kepramukaan ini mesti ada yang namanya permusyawaratan untuk mendapatkan segala suatu keputusan dan juga mendapatkan solusi setiap masalah yang terjadi di dalam organisasinya. Dan supaya mendapatkan solusi yang tepat dan benar, kita perlu mendengarkan dan menerima dari berbagai aspirasi orang-orang di dalamnya. Musyawarah di pramuka juga mungkin seringkali kita lakukan setiap pergantian kepimpinan dan strukturnya. Ada pula musyawarah yang kita lakukan di ambalan, salah satunya untuk membuat program kerja bersama, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di ambalannya, dan untuk melakukan kegiatan yang ingin dilaksanakan ke depannya, dan pastinya dilakukan secara bersama, yang dilakukan secara rapat koordinasi dan rapat kerja. Dari kesimpulan ini bahwa musyawarah terbagi juga menjadi 2, ada musyawarah formal dan non formal. Seperti musyawarah menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa harus
berkegiatan secara formal. Dan juga musyawarah ini sangat penting di setiap organisasi, bahwa setiap organisasi pasti memerlukan musyawarah bersama untuk menentukan kepemimpinan barunya serta dan program kerja dan lainnya. Berikut dari ADRT saya tentang musyawarah dan musyawarah masa depan. Dan anggaran dasar bab 9 waktu serta didik akan diberikan kepada ADRT. Sebelum masuk berikutnya, ini musyawarah ya. Kalian bertanya ya, jangan nanya mungkin nanti ya. Mau ada tidak? Jadi buat slide-nya nanti kamu juga kamu jangan mampu menjawab kami mau nanya, kenapa tadi ketika ada musyawarah untuk depan hanya Dewan Ambalan Perdana yang ikut? Sebenarnya juga banyak ya ini kan misalnya tadi apakah boleh Dewan Ambalan mengikuti, dan kalau misalkan dari asosiasi mengikuti jawabannya juga memang boleh mengikuti untuk dalam meninjau keputusan tersebut atas status keputusannya dan lain sebagainya yang berkaitan. Ya, kenapa hanya Dewan Ambalan yang ikut? Kenapa anggotanya harus ikut? Ayo. Karena itu kan tadi yang sudah saya paparkan itu semacam seharusnya karena kalau untuk anggotanya mengikuti itu sendiri dilihat juga tergantung kondisi tempatnya, juga dilihat juga tergantung kondisi banyaknya anggota yang dihadiri. Seperti dari Mubis itu mungkin dari Mubis, pembina dan yang Mubis tetap hanya dan kuat yang Kira-kira berapa peserta? Kalau Mubis ini masih ada Mubis ya? Kira-kira yang mesti diundang berapa? Siapa saja? yang mesti Ya. yang mesti itu ada dari pihak pendidikan sendiri, ada Magibus sekolah-sekolah, dan Magibusnya Putra Putih, dan pembina Putra Putih serta pelatih juga, dan yang pasti dari Dewan Ambalan yaitu sudah disebut karena keputusan tentang waktunya, dan juga dari pihak wakil nanti putusan dari wakil nantinya itu yang diambil dalam Magibus. Dikit nanti. Dikit. Oh, sudah ya. Jadi dari koreksi ya. Kalau ini masih di level musyawarah gubernur, jangan hanya mengundang Dewan Ambalan. Kalau perlu bawa pesertanya. Apa? Kita harus tahu aspirasi yang akan disampaikan ketika nanti pembina itu atau mengikuti melakukan pertanggungjawaban. Nah, kecuali nanti nunggu dalam musrah. Nah, kalau musrah itu kewajiban ya, kalau kebebasan itu depan. Ketika di depan itu harusnya terbuka semua, undang semua anggota apa, mau dia hanya penegak pelaksana, penegak bantara, apa, dan biar mereka merasakan atmosfer yang namanya musyawarah depan. Ketika nanti sudah terbiasa itu, lalu dia jadi PKR, jadi pengurus, nah sudah terbiasa kayak musrah kemarin. Saking antusiasnya di musrah, ya, itu ada penggalang dari ada penggalang ya aja ke peminatnya. Saya bingung kenapa ya ada penggalangnya. Nah, tiba-tiba juga saking antusiasnya. Ternyata itu tidak itu untuk dewasa. Oke, makanya kenapa tadi musrah kok hanya perdana Dewan Ambalan yang boleh, sama anggota yang tidak boleh. Kalau tersebut harus banyak di kantor, tetangga, kepala tangga tidak, ya kan? Biar juga memenuhi forum
Ya, apa itu musuh terjadi? Ya, bagi yang saya ketahui musuh ini luar biasa, yaitu musyawarah yang mengatur setiap dewan ambalan yang mungkin pergantian pimpinannya secara mendadak, secara terdesak seperti yang ada di poin ini. Enggak kok. Musuh tertentu. Kemarin DKM mau mengatakan musuh, kami saja ini. Saya bilang mereka, kalau kalian mau ngadain musuh, pas jangan saya. Amin, saya perjaman saya ini ada musuh. Kenapa? Musuh itu musyawarah luar biasa. Oh ya, luar biasa. Ini akan ada hal-hal yang luar biasa dari biasanya. Contoh, kemarin DKI kita sama musuh tidak akan saya. Malu saya kalau sampai di zaman saya ada musuh itu malu. Kenapa? Kenapa kami ada musuh? Pemikirannya orang-orang pasti negatif. Kalau sampai kamu menggunakan musuh, yang sederhana sih kalau meninggal, ketuanya meninggal, nah perlu. Kedua, ada salah satu 2-3 anggotanya melanggar kode etik dan kode kehormatan. Contoh, melanggar kode etik dan kode kehormatan apa? Dan ketiga yang paling parah ini melanggar undang-undang negara. Oh, narkoba, pencurian, segala macamnya. Ada data, ada fakta, ada bukti, ada panggilan, ada penjara, musuh. Jadi jangan sampai ada musuh. Kalau kita pilih daerah yang kali ada musuhnya, ada apa musuh? Ya, jadi musuh itu hal-hal yang luar biasa. Ada pelanggaran kode etik, kode kehormatan di situ, memang ada pergantian, ada putih. Karena di KRI ini kemarin itu hampir musuh. Dan tidak yang kita rencerkan, tapi dia nggak mau musuh. Seperti apa? Kalau terkait ada sidang pleno, ada ini paripurna, ada sidang kemarin, akhirnya ditangungnya di sidang pleno. Jadi ada ini. Kalau kira-kiranya nggak ada musuh, kenapa musuh itu harus dibuatnya? Yang sekarang ya. Jadi kalau manusia kita melakukan perbuatan negara, dengan mengurus atau perbuatan kita, ini muncul jangan sampai terjadi. Jadi lo menemui menghampir kemarin PKS. Sekarang, kalau ada perlu silakan setelah saya lengser dulu silakan. Begitu juga ada. Ya, saya dulu saja buat ya, itu lagi nanti di penting lagi, diperluas lagi, ya diperluas lagi. Terima kasih kepada saya. Maaf, saya kurang suka kerja bicara di rumah agar mengenalkan semuanya dengan belajar dari kamu. Kamu punya sekolah yang luar biasa yang mengajarkan itu. Berkata sebagai efek yang berkata ada sebagai itu barunya. Berkata ada orang besar, ada pakai untuk menjadi mulai pendidikan secara. Sekarang ini negara, kalau dari itu, sekarang ini negara, nah, kiri kanan, kiri, banyak seperti itu dan besoknya banyak,
Jadi kali ini kita sebenarnya saya akan menjelaskan dari anggaran dasar tentang bab 11 tentang hak peserta didik pasal 56 yang berbunyi mengikuti pendidikan kepramukaan dan menggunakan atribut kepramukaan dan mendapatkan sertifikat dan atau penangkapan umum dan penangkapan khusus dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pengertian hak peserta didik. Hak peserta didik adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh seorang peserta didik ketika sedang berada di sekolah dan sedangkan di pramuka. Semua anggota peserta didik berhak mengikuti hak-haknya di pramuka. Contohnya yang ada di anggaran dasar bab 11 pasal yang benar hak peserta didik. Maksudnya, hak peserta didik dalam kegiatan kepramukaan penting untuk memastikan perkembangan mereka yang berbagai aspek seperti keterampilan, pengetahuan dan keterampilan penilaian dan dalam pramukaan bersifat holistik dan bukan hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dijalani oleh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang karakter. Dan apa fungsi dari anggaran dasar pasal 55 tentang hak peserta didik dalam organisasi kepramukaan? Pasal tersebut berfungsi dalam menegakkan keadilan setiap individu yang bersangkutan di kepramukaan karena bagi peserta didik dalam kegiatan kepramukaan mereka berhak untuk berpendapat dan lainnya. Nah, contoh observasi dari hak peserta didik pasal 55 yaitu menggunakan seragam kepramukaan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dan memilih atau dipilih dalam jabatan organisasi. Pengertian anggota kehormatan. Anggota kehormatan dalam pramuka adalah seorang yang diberikan status atau pengakuan khusus karena jasa atau kontribusi yang luar biasa terhadap gerakan pramuka baik di tingkat aktif sampai nasional maupun internasional. Mereka biasanya bukan anggota aktif tetapi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar pramuka karena didikasi dan peran penting yang telah mereka mainkan dalam mengembangkan gerakan pramuka. Anggaran rumah tangga yang berbunyi, anggota kehormatan adalah perubahan yang berdasar luar biasa terhadap gerakan pramuka. Kedua, anggota kehormatan diangkat dan diganti oleh kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Anggota kehormatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kualitas dan kontribusi dan komitmen seorang anggota pramuka yang mendapat penghargaan sebagai anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah anggota yang memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang pramukaan, baik di tingkat nasional maupun nasional. Apa pentingnya dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka pada pasal 39 tentang anggota kehormatan? Sangat penting karena memberikan kerangka atau untuk menghargai dan mengakui kontribusi yang sangat luar biasa dan individu yang telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan pramuka. Contoh observasi anggota kehormatan pasal 39. Anggota kehormatan dapat diberhentikan atau di permintaan. Anggota kehormatan dilantik oleh kuartir nasional. Dan anggota kehormatan dapat pembelaan. Kesimpulannya, peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan yang menggunakan perkembangan diri dan optimal, serta pengakuan dan adil, serta hak yang mencakup kesempatan untuk memperoleh pembinaan dan pelatihan keterampilan hak partisipasi dalam kegiatan kepramukaan, serta hak untuk dihargai dan digunakan. Anggota kehormatan adalah anggota yang diberikan penghargaan khusus karena jasa kontribusi yang luar biasa terhadap gerakan pramuka mereka yang berasal dari kalangan masyarakat umum, baik itu tokoh negara, pemimpin yang telah memberikan dukungan signifikan terhadap kegiatan pramuka. Coba. Kalian benar nggak? Boleh nggak jadi anggota kehormatan? Berapa? Kalau memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap gerakan pramuka dan dilantik oleh kuartir cabang maupun kuartir nasional. Tadi ada chat program benar. Nah,
Sudah bikin belum? Untuk saya sendiri sudah. 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 Sudah sendiri. Sudah. 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 Nice. Harus bikin biar tahu. Jadi nggak boleh yang aneh-aneh banyak juga. Saya pun juga harus bikin berbagai harus. Ini. Ini kita SD ya. Contoh, dia ini dia dong. Indonesia kan? Basic itu dia kita didik itu Indonesia ya. Ya, Indonesia. Kami bertanya, kalau dia umurnya sudah 20 tahun, dia sudah semester 3 apa ya? Itu bisa nggak dibilang ke didik? Bisa dibilang bisa kalau misalnya yang kuliah. Kenapa? Karena masih bersangkutan kepada tempat pendidikannya. Jangan juga kalimatnya, jangan bisa. Kalau kita bisa. Karena apakah bisa usia 20 tahun dibilang keluarga pendidik? Bisa, jangan mungkin bisa. Nggak boleh ya, karena masih kuliah dia. Oke? Nah, dia umur 20 tapi sudah nikah. Bisa nggak dibilang pendidik? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah melakukan pernikahan ya. Itu pasti ya, jangan menggunakan kalimat mungkin. Oke, harus cakap saja. Contoh lagi, usia berkala berapa? Sudah jalan dari umur 11 sampai 14 tahun. 2 sampai 9 tahun. Karena dia masuk sekolah lebih awal, ya jadi dia masuk sekolah usianya setahun, waktu SD. Nah, dia SMA, baru usianya 14. Nah, SMA-nya aktif di kerjanya ini. Dia udah boleh kerja nggak? Kalau di secara dari RC atau itu belum bisa. Karena menurut pernikahan itu dari umur 15 sampai umur 20 tahun. Itu umur 11 kan? Dia nggak boleh kerja. Nggak bisa. Tapi kalau untuk sekolahnya ada beberapa yang saya tahu ada yang bisa. Nah itu saya masih juga untuk beberapa sekolah pendidikan. Ini nanti masing-masing di jalan kali ya, di video. Jalan. Jadi kalau ada amalannya menerima sebagai tamu boleh lah, boleh bisa menggunakan dia berminat, bermau, pengen kerja, nggak boleh masih 2 tahun, nggak boleh dirangkul saja. Mungkin ada tamu kalau sudah itu dia itu jangan no jangan berlebihan kalau sekolah ya apa itu ya ini berlebihan ini kan udah ya sudah ini bukan woi sudah apa lanjut dan kalau kalian nih kalau nih itu jadi katakan dari salah nih atau nih jadi apa yang pertama akan kamu lakukan di Indonesia apa? Bener tidak aja, kamu udah kuliah dulu. Kalau saya di Indonesia ini pendidikan yang luar biasa. Apakah? Itu saya perubahan kayak dari adat saya untuk yang membuat musik adat atau baru kembali dan kayak membuat menambahkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa sampai kita ajak teman-teman untuk kegiatan dari aksi maupun nasional maupun kita bikin kegiatan juga di sekolah kayak kegiatan yang bisa mengundang dari tingkat sekolah juga dari SMP atau SMA di sekolah ini atau kita bisa bikin di sini kegiatan yang berbau dengan hal. Soalnya dari pendidikan juga ada beberapa yang pernah berlaku juga.
Ini sebagai bahan pertanyaan saya. Kemarin saya dipanggil sama rekan ini dari dipanggil itu karena ada 49. Ya cukup percaya aja sih dengan pangkolannya bicara luar biasa. Kamu nanti udah keluar nih dengan tidak, ya. Kamu masih aktif karena di tempat lain kalau di kuliah, kamu di tempat sama di tempat tinggal. Dapat hal baru di dalam itu. Kira-kira nih, apakah hal baru itu kamu bawa dengan kita atau enggak? Ya, kalau baru itu enggak, pasti kan. Jadi untuk kayak misalkan di tempat ini atau tempat yang baru kita atau kegiatan yang bisa dilakukan di tempat kita di tempat yang awal yang sebagai prinsip kita di Pramuka. Sebelumnya lu hati-hati lu. Karena kita juga harus berhubungan juga sama nasib juga. Ada ibu, ada Dewi, yang masuk berusaha. Kalau kembali yang teknik manusia ya itu awal itu. Untuk masih saya selalu tinggal tunggu pada tenang, tapi tinggal tunggu pada tenang sama ya. Pun kita ini ada yang orang lain baru bulan anak, terus bulan orang tangan kalau saya mulai beli itu sedikit aja. Oke, terima kasih. Bapak, berapa menit Pak? bidangnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini untuk pengenalan dulu anggaran dasar dan bangsa saya itu 29, pasal 58, maklumat juga. Nah, ini yang pertama orang tua peserta didik berhak memperoleh seperti perkembangan anaknya. Yang kedua, orang tua peserta didik berhak memberi dukungan berdaya dalam kegiatan pendidikan pramukaan. Ketiga, orang tua peserta didik berhak mengawasi negara pendidikan kepramukaan. Nah, apa artinya? Orang tua berperan penting dalam mendukung kegiatan anak-anak mereka untuk memberikan dukungan yang baik atas lingkungan sekolah yang informasi tentang perkembangan anak dalam kegiatan pramukaan termasuk keterampilan yang dipelajari kita serta kemajuan dalam hal pendisiplinan dan kerjasama. Mungkin ini contoh masalah dari yang pramuka ya. Nah, itu yang pertama ada bullying, yang kedua ada kekerasan seksual, yang ketiga ada pergaulan bebas. Dan di sini maksudnya sangat terjadi di sekolah-sekolah atau anggaran yang ada di sekitar. Dalam kasus yang terjadi dalam kasus pramuka, orang tua tidak mendidik anaknya. Lantas bagaimana melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi? Nah, solusi bagaimana caranya si orang tua dari organisasi pramuka hal yang tadi. Organisasi pramuka adalah membangun sistem komunikasi yang efektif. Yang pertama, yang kedua, yaitu misalnya dengan membuat grup komunikasi khusus. Yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin untuk melakukan perkembangan anak atau bisa melakukan perkara yang menyangkut kemajuan anak dalam kegiatan pramuka. Pasal 58 ayat 2. Orang tua memiliki hak untuk memberikan sumber daya baik berupa waktu, perhatian maupun materi demi keberhasilan kegiatan pramuka yang diikuti oleh anak-anak mereka. Ini mungkin sama tadi mulai dari masalah. Ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, kurangnya pemahaman dan kurangnya komunikasi
keyakinan. Solusinya untuk masalah terjadi adalah adanya koordinasi antara pembina, pihak sekolah dan orang tua. Jadi orang tua bisa sangat membantu dalam memiliki usaha sumber daya bangsa. Dua, orang tua bisa diajak untuk mengikuti sesi orientasi kebangsaan sehingga mereka memahami nilai-nilai dan juga kegiatan ini. Ketiga, anggaran bisa membuat kalkulasi atau membuat uang untuk membina laki dan perempuan. Nah, ini juga ada bisa pengalaman Bapak juga untuk ada yang sebelum itu memang orang tua dapat untuk mengetahui informasi dan agenda orang juga saya pengalaman saya pernah jadi dirinya kemudian memiliki kegiatan yaitu pada kegiatan TK. Kalau tidak ada saya dengan ada kita untuk saling komunikasi saya mungkin saya tidak kegiatan itu tak perlu karena kita butuh namanya hubungan antara orang tua kita sama apa yang di sekolah. Itu aja sih pengalaman saya dalam hari sebelumnya terus anggaran rumah tangga. Sebabnya sistem pendidikan pramuka asal betul. Saat ini ada warga negara Indonesia yang berusia sampai 7 sampai 25 tahun. Yang kedua, warga negara Indonesia berusia 25 tahun dan menikah dapat sebagai pendidik dan kepramukaan atau disebut dengan pembinaan. Yang ketiga, kesehatan umur 7 sampai 10 tahun pada siaga bagi OMP yaitu 11 tahun baru negara. Untuk penegak 15 sampai 20 tahun itu langkah penegak. Yang kelima itu langkah penegak 21 sampai 25 tahun. Karena usia 4 tahun itu disebut sebagai 4 sampai 6 tahun dan dapat diukur sebagai kelompok peran siaga. Terus asistennya apa sih pilihan pramuka? Pilihan pramuka sangat penting di dalam pendidikan karena dapat membantu mengembangkan karakter, keterampilan dan nilai-nilai positif pada siswa. Dan hal ini juga dapat mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sekolah atau di masyarakat, tawuran antar pelajar, penguatan lingkungan, dan hubungan sosial. Nah, di sini juga ada dikata dari pramuka yang dari pelatihan tadi yang 4 sampai 6 tahun, siaga 50 tahun, dan juga ada yang 9 tahun. Apa sih tujuan mereka dalam pramuka? Yaitu untuk melakukan karakter, pengembangan karakter, dengan belajar pengembangan karakter, bagian yang dari pengembangan pengetahuan tentang hidup. Nah, di sini ada pramuka pramuka dan juga untuk mengembangkan keterampilan dan pengembangan berkembang siswa. Dan itu pramuka pramuka akan juga diharapkan dapat aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan negara. Jadi untuk jaga adalah mungkin yang untuk jadi dirinya atau harapannya untuk penegak pramuka mungkin itu untuk langsung terjun di masyarakat untuk sosialisasi membantu membina atau melakukan kegiatan di sana. Nah, ini umurnya sampai 16 tahun dan ketika sampai 25 tahun. Nah, apa sih kurikulum yang baik? Kan pramuka bisa ditanya. Pramuka itu belajar ngapain? Ini ada namanya SKU. SKU harus dikatakan dari secara keterangan umum yang harus dipenuhi anggota pramuka untuk melakukan tanda keterangan umum. SKU berupa salah satu metode pramukaan berfungsi untuk mendorong dan merangkap anggota pramuka agar dimiliki kepercayaan yang bermanfaat dalam kehidupan. SKU disusun berdasarkan golongan usia atau tingkatannya. Kurikulum khusus yang disebut secara keterangan khusus ini untuk keterampilannya yang punya adalah percakapan umumnya. SKP merupakan adalah syarat keterangan khusus yang harus dimiliki oleh anggota bangsa mendapatkan percakapan khusus. SKP merupakan untuk apresiasi kepada anggota bangsa yang telah menguasai suatu keterampilan tertentu. TKP yang dimiliki oleh setiap anggota tidak selalu sama, karena setiap anggota memiliki kemampuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, pada pramuka juga harus ada namanya syarat-syarat, namanya pembinanya. Siapa sih yang uji SKU dan SKK? Yaitu ada pembina. Yang satu syaratnya memiliki jasa khusus pembina pramuka aktif dasar, yaitu KMD. Yang kedua memiliki surat tetap di SKB yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Selain itu ada juga perlu dilantik sebagai pembina pramuka melalui pembinaan khusus dasar.
Kesimpulannya dari adik teman-teman saya paparkan dan belajar dari hal pertama anggaran dasar dalam norma dan belajar orang tua berhak mengetahui informasi apa yang dikonsumsi peserta didik dan orang tua boleh memilah dan membantu usia anak agar peserta didik bisa belajar mandiri. Dan pembelajaran dari anggaran rumah tangga yaitu organisasi pelaksanaan panduan anggaran dan norma bagi bayi muda. Gerakan contoh juga untuk Jakarta agar memiliki perhatian yang beriman, bertakwa, beradab dan juga bahagia. Taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai bangsa dan memiliki bersikap hidup dengan kata bangsa. Ya, terima kasih. Oke, ada. Coba deh dimundurin dulu deh ya tadi ini. Ini orang tua bisa diajak untuk mengikuti sesi organisasi masyarakat sehingga mereka memahami dengan baik dan juga. Nah, dia seperti ini sekarang. Orang tua boleh nggak duduk di pengurusan sekaligus? Mungkin boleh kan? Saya mungkin tidak boleh kan karena merupakan dari awal saya. Boleh nggak orang tua duduk di pengurusan sekaligus? Ini tidak boleh kan? Karena ada satu perkara penting dari keputusan yang kita tinggi karena orang tua akan menerima naik sekolah jadi dia belajar di masyarakat dalam kualitas gurunya ini tidak boleh. Orang tua boleh nggak duduk di struktur organisasi bukan? Tidak boleh kan? Boleh nggak? Nanti sampai orang tua kurang paham sama kalian itu kan enggak. Kenapa orang itu nggak ada di sini? Kenapa sampai orang tua itu kurang paham? Ayo. Jadi orang tua tidak paham Pak apa itu pramuka. Nah makanya itu sebenarnya sosialisasi buat orang tua biar mereka percaya bahwa mereka itu pramuka itu apa tujuan buat anaknya dan juga apa sih agar mereka bisa keluar dari pramuka ini di depan. Kamu sebagai anak nanti pengertian orang tua mana kamu boleh kayak gitu? Tapi yang pertama saya akan ngobrol dulu Pak. Juga mungkin dari dulu anak ini bisa masalahnya. Saya ajar secara sama ini saya beberapa pramuka waktu awal saya masuk. Nah, saya ingin masuk ke pramuka. Contohnya buat apa sih pramuka? Mungkin waktu SMP saya nggak pernah ikut organisasi karena kendala dari finansial juga. Makanya di mereka ini saya nggak mau tinggal di sana buat mengembangkan karakter saya sendiri. Tapi saya tidak ada apa itu organisasi, apa itu namanya sosialisasi, atau namanya itu namanya antara teman mereka sama waktu SMP. Makanya saya menemukan orang tua jadi untuk asma. Makanya saya boleh itu. Karena itu laku untuk pusing tiga lah, udah pusing tiga, udah aku laku pak, udah pusing tiga di depan. Lagi sidang satu dulu. Kita diberi Di sini kita yang ibu maaf ya berproses komunikasi
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duduk. Ya, silakan. Okay, thank you, Mr. President, and to the school institute Jakarta. Terima kasih. Mungkin maaf, mungkin ada jawaban atau penyajian atau presentasi yang kurang. Mungkin minta maaf sebesar-besarnya. Ya, dari kami bertiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.